Alhamdulillah, alhamdulillahillazi waffaqa man ahabbahu littiba'i bidinihil qawim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi hadana an-nasa bihi ila siratin mustaqim. Wa man salakahu faqad faza bil izzi wan na'imil muqim. Wa man hada anhu zatas shimali wa zatal yamini rumiya bihi ila naril jahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina sarun nasa sayrahu wattaba'u nahjahu wa sunanahu faqanu ahiqqa'u bin na'imil muqim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma ba'd, ma'asyiral muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, manusia ini akan dinilai dari kemampuan memperbaiki diri, istiqomah pada kebaikan, dan di dalam itulah letak terjemahan dari amar ma'ruf nahi munkar. Bila kita mendefinisikan takwa, para ulama sederhana saja menyebutnya imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Bergeraklah engkau dalam kehidupan ini, orientasi dan hasil kerja serta pekerjaannya adalah berbuat baik. Baik itu mengikut perintah Allah, mengupgrade diri untuk berada terus pada zona kebaikan, maka dialah orang yang beruntung di sisi Allah. Rahimakumullah, saling mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seberapa hebatnya pun hidup kita di dunia ini, kalau orientasi dan tujuan hidup kita bukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sia-sialah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, manusia hidup lalu merekayasa dirinya untuk bisa sejahtera dan kelihatan sejahtera. Banyak di antara kita bahkan dalam mimpi pun dia bekerja, saking dia khawatir dia mendapati kerugian untuk urusan dunianya. Padahal yang paling unik adalah banyak yang dicari, sedikit yang bisa dinikmati. Banyak orang membeli beras sampai 100 kilo lalu ditumpuk di rumahnya, yang dimakan hanya 1 piring. Banyak orang ditabung uang bermiliar-miliar, tapi yang bisa dinikmati langsung hanya sedikit dari yang banyak. Tapi itu tidak salah, karena fitrah bagi orang yang hidup ingin sejahtera dan mensejahterakan dirinya. Tapi semua akan menjadi berantakan bila cara kerja dan sistem kerja untuk mendapatkannya menyeleweng dari jalan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila mendapati keberkahan merujuk daripada apa yang Allah sebut, misalnya dalam Ali Imran 26, 27, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulizul laila fin nahar wa tulizun nahara fil lail wa tukhrizul hayya minal mayt wa tukhrizul mayta minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Pada dua ayat ini secara sederhana Allah ingin mengatakan, Allah yang maha memiliki apapun yang manusia bersangka dia memilikinya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha', apapun Allah bisa. Karena sistem kerja Allah dalam takdir tidak pakai kausalitas, tidak pakai sebab akibat. Manusia makan dulu baru bisa kenyang, manusia bekerja dulu baru bisa mendapat ujrah, manusia belajar dulu baru merasa pintar. Tapi sistem kerja yang Allah bangun dalam takdir boleh begitu, meski tidak selalu begitu.
Oleh karenanya apa yang perlu kita kuatkan dalam diri? Tidak perlu rakus mendapatinya, tapi tetap maksimal berusaha mendapatkannya. Dua sistem kerja inilah yang sering tidak sinkron. Model kerja kita pas-pasan, hasilnya ingin banyak sebanyak-banyaknya. Bila kita tidak mendapatkan yang banyak, kita marah kepada Allah. Kita bilang, ya Allah, kenapa saya orang taat hidupnya begini-begini aja? Itu orang yang tidak taat, dia punya banyak harta. Kita langsung membuat mosi tak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ibadahnya rusak, seadanya saja. Muamalahnya pun seadanya saja. Karena dia sudah berprasangka tidak baik kepada seluruh sistem takdir yang dia terima dalam hidup. Maka oleh karenanya, mari menguatkan paham dan keyakinan. Sesibuk apapun hidup kita, perintah Allah jangan ditinggalkan. Meski secara awam kita sulit mendefinisikan apa ruang produktivitas orang yang taat kepada hasil kerja. Sholat ini tidak pernah menghasilkan uang, sehingga banyak orang sering merasa tumpur ketika taat dalam sholatnya. Tapi dia lupa, sholat yang dia kerja dengan sangka baik kepada Allah melahirkan imunitas jasmani, imunitas rohani. Tenang, sabar, baik sangka, tidak cepat menyerah, terus berikhtiar, memudahkan urusan orang, memaafkan, memaklumi. Ini adalah rekayasa yang Allah sering hidupkan di dalam diri kita. Kelihatannya kita tumpur, tapi kita menang dalam kehidupan yang sering orang kalah menapaki kehidupan itu. Hadirin jamaah Jumat, banyak orang gagal hidupnya karena kurang kesabaran. Banyak orang rusak sistem kehidupannya karena kurang tenang mendapati kehidupannya. Dia marah karena Allah titipkan penyakit. Dia marah karena Allah tidak kayakan hartanya. Dia marah karena ketenangan hidupnya tidak sama dengan orang lain. Padahal karena dia belum berhasil menilai apa yang baik yang Allah titipkan dalam dirinya, serta terlalu fokus menilai apa yang tidak ada kepada dirinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berusaha mendapatkan rezeki yang berkah itu salah satu kuncinya adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Mari kita rekayasa hidup kita, tidak hanya sekedar mengerjakan ibadah dan perintah, tapi menikmatinya. Seumpama orang lapar lalu diberi makanan, sebegitulah kira-kira kita menikmati semua proses ibadah ini. Sholat kita, puasa kita, infak dan sedekah kita, sehingga semua sistem kehidupan ini terbentuk dengan sangat sempurna. Kita sulit mau menolong orang lain karena kita tidak kenal siapa dirinya. Padahal kalau kita bisa hadir memudahkan urusan orang lain, meskipun kita terasa tidak memiliki manfaat ketika kita menolongnya, saat itu boleh jadi pada kehidupan berikutnya ada pula yang Allah titipkan orang-orang yang mungkin tidak punya hubungan sama sekali dengan kita, tapi hadir secara aktif memudahkan urusan kita. Kalau tidak percaya untuk urusan seperti ini, maka jangan sebut engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab urusan apa yang Allah mudahkan tidak selalu kausalitas seperti yang kita sebut tadi. Tidak selalu sebab akibat. Ada kalanya kita memudahkan urusan orang lain sebab kita kasihan melihatnya. Ada kalanya kita juga dimudahkan Allah urusannya sebab orang kasihan melihat kita. Maka hubungan yang simbiosis, yang mutualis ini, yakini saja cara Allah memudahkan dan menolong hidup kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, yang menjadi kekuatan untuk menerjemahkan keberkahan pada ikhtiar mendapatkan rezeki. Jangan pernah terlalu kalkulatif atau hitung-hitungan pada urusan kerja dan hasil kerja. Lalu ada orang mengatakan,
Saya kerja 8 jam, gajinya hanya 2 juta. Bos saya bekerja 8 jam, gajinya 20 juta. Tidak adil Allah melihatnya. Untuk mengukur secara kalkulatif, coba lihat bagaimana Allah memberi rezeki yang tidak terlihat tapi terasa. Kadang-kadang itu jauh lebih banyak. Allah berikan engkau penyakit yang sederhana, tidak penyakit yang merepotkan banyak orang. Allah buat kakimu masih kuat melangkah, berjalan dan berlari, sementara orang sangat bergantung pada kendaraannya. Allah buat engkau mudah mencicipi apapun jenis lauk dan makanannya, sementara orang sangat eksklusif bila harus mendapati rasa kenyangnya. Bolehlah diakumulasi. Jangan-jangan cara Allah mengakumulasi hasil kerja dari pekerjaan yang kau kerjakan itu bukan dalam bentuk yang didatangkan, tapi dalam bentuk yang masih Allah pelihara cantik di dalam diri kita, dan kita menikmatinya. Sederhana belum tentu miskin, kaya belum tentu hebat, karena nilai dan tujuannya akan sangat bergantung pada keberkahan. Dan berkah itu diterjemahkan banyak ulama sebagai ziyadatul ta'ah wa ziyadatul khair wa ziyadatul manfaah. Bila engkau mendapatkan rezeki yang berkah, bertambah pula lah kebaikanmu, bertambah pula lah ketaatanmu, bertambah pula lah nilai-nilai kemanfaatan di dalam dirimu. Di akhir dari khutbah yang singkat ini, pada akhirnya kita ini sedang berikhtiar. Tidak ada orang yang secara gembira mengatakan dirinya beruntung dan berhasil. Maka menerjemahkan hasil kerja hidup kita sampai akhir hayat adalah dengan bila engkau baik, istiqomahlah dan nikmati kebaikan itu. Bila engkau jahat, taubatlah dan jauhkanlah dirimu dari kejahatan itu. Bila engkau terperdaya, kenali tempatnya dan jangan ulangi tempat itu, karena orang yang terperdaya sebaik-baik orang tersebut adalah orang yang berjanji tidak terjebak di kesalahan yang sama. Hanya itu saja kerja kita. Sisanya kita sedang beradaptasi dengan perubahan-perubahan kehidupan. Dulu sehat, sekarang tidak lagi begitu sehat. Dulu kaya, sekarang sudah tidak begitu kaya. Dulu terhormat, sekarang orang sudah mulai lupa menghormati. Maka tinggal beradaptasi dengan perubahan. Dan itulah salah satu syarat orang-orang yang ingin tetap tenang dalam perubahan kehidupannya. Fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.